pagi. Sekarang kita mempelajari namanya perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan sama juga. Kalau tumbuhan itu berkembang biak tujuannya untuk tidak punah, ya kan? Maka pasti hewan juga tujuannya berkembang biak supaya tidak punah. Tak punah. Apa yang punah? Habis. Contohnya, dulu katanya ada apa? Dinosaurus. Sekarang ada nggak? Ada. Kenapa? Sudah punah. Kenapa punah? Iya. Yang kedua tidak bisa beradaptasi nantinya. Tapi itu nanti pelajaran kita selanjutnya. Oke. Sekarang untuk melanjutkannya, ya. Kira-kira apa tujuan kita mempelajari hewan ini? Apa kira-kira tujuannya? Kita belajar hewan kan? Apa tujuannya kita mempelajari perkembangbiakan hewan ini? Mengetahui atau mampu mengelompokkannya. Oh, kalau yang si kucing ini dimasukkan ke mana? Gitu, mana? Ke ovipar atau ke vivipar atau ke ovovivipar, gitu kan? Nah, itu tujuannya nanti. Oke, karena ini adalah termasuk soal yang ada di ujian akhir sekolah kalian nanti supaya kalian bisa kelulusannya. Oke, itulah tujuan kita mempelajari hari ini. Ya, kemudian kita itu kan sehari-hari bertemu juga dengan hewan-hewan tadi, ya kan? Ada ayam, ada bebek, ada cicak, ketemu ya? Cicak itu pasti ada di mana-mana. Oke, itulah tujuan kita. Baiklah, Bapak semua, kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah mereview pelajaran kita yang kemarin. Sekarang Bapak ya sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ke dalam 3 kelompok. Ada yang aneh nggak? Seperti dari biasanya nih? Ada. Apa yang anehnya? Kelompoknya. Yang biasanya kita ada 4 kelompok. Tetapi mulai minggu ini kita akan ada kira-kira apa sebabnya kelompok ini dibagi? Ayo, ini kelompok apa? Oke, audio. Yang ini kinestetik, yang ini ya, ada 3 kelompok. Kalau yang kemarin itu pembagian kelompoknya berdasarkan ya nilai, berdasarkan nilai. Tapi kalau sekarang ini Bapak kelompokkan kalian berdasarkan gaya belajarnya. Oke, supaya sama kan, seide, sepikiran. Oke, selanjutnya Bapak ya untuk kita lanjutkan ya sini pada yang mana kelompok audio yang visual tadi. Oke, ini Bapak kasih ada kertas-kertas sama kalian ya, ada bacaan, ada gambar di situ. Ayo, cuman sedikit Bapak bisa print tadi ya, terbagi ya. Ya, bisa dibuka apanya hektarannya supaya bisa terbagi. Oke. Ya. Kemudian sini juga ada Bapak kasih ya gambar-gambar hewan. Nah, ini ya ada gambar-gambar hewan.
diamati ya. Diamati bersama kelompoknya. Silakan diamati dulu bersama kelompoknya. Sudah diamati? Ya. Ini juga diamati bersama teman kelompoknya. Kelompoknya. Oke, boleh. Yang apa itu boleh bergerak, tidak harus di tempat duduknya, tetap ya boleh bergerak. Ya, karena kebetulan Bapak agak sedikit nemu apa fotokopinya, jadi ya berbagi ya. Nah ini, dan diamat-amati. Diamati kelompok ini yang visual sambil dibaca teks bacaan yang ada di situ. Ya, diamati, didiskusikan, ya. Apa-apa saja kira-kira persamaannya di situ, silakan diamati, ya. Contohnya ada yang pakai telinga, boleh sambil dicatat-catat di buku tulisnya, boleh sambil dicatat-catat di buku tulisnya, di oret-oretnya, ya. Sebelum Bapak bagikan nanti kertas APD-nya. Silakan diamati, bergabung ke sana. Nah, ya, boleh bergabung, karena kertasnya kebetulan kurang banyak Bapak fotokopikan, jadi agak bergabung saja ya. Oke, diamati, ya. Kira-kira yang mana situ nanti yang bertelur, yang mana yang beranak. Oke, sambil mengamati boleh dilihat dulu video di depan. Ya, sambil diamati boleh di. Oke ya, ini Bapak ambil dari video YouTube. Ya, kebetulan Bapak belum sempat mengapakannya. Silakan. Alat. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Jawab. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Fokus ya. Langsung saja ke materi ya. Video di depan. Ya, sambil diamati boleh di. Oke ya, ini Bapak ambil dari video YouTube. Ya, kebetulan Bapak belum sempat mengapakannya. Silakan. Alat. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Jawab. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Fokus ya. Langsung saja ke materi ya. Jadi kemarin kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, baik itu secara vegetatif dan secara generatif. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini sama halnya dengan perkembangbiakan tumbuhan. Ya, ada dua jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu artinya perkembangbiakan dengan satu individu, sedangkan perkembangbiakan generatif itu melibatkan dua individu. Ada tuh jenis-jenis perkembangbiakan hewan itu
Yang tadi disampaikan tadi ada vegetatif dan gerak. Nah, vegetatif itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tunas, yang kedua ada fermentasi, dan yang ketiga ada membelah diri. Generatif ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Nah, apa pengertian dari tunas, fermentasi, membelah diri, ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama itu ada tunas. Tunas terbentuk dari tubuh hidup yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya membesarkan diri dari tubuh hidupnya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah hidra. Nah, berikut ini merupakan hidra ya. Seperti namanya tadi, tunas itu terbentuk dari tubuh hidupnya yang menonjol. Jadi tunas itu adalah ini ya. Jadi tubuh yang menonjol ini lama-lama akan berkembang. Setelah dewasa satu umur, maka tunas ini akan terlepas dari tubuh hidupnya dan nantinya akan menjadi individu baru. Yang kedua yaitu ada fermentasi. Nah, fermentasi ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mendukung hidupnya. Contohnya itu ada cacing kanaria. Nah, pada yang saya perhatikan di sini ada cacing kanaria di mana ini merupakan seekor cacing kanaria di mana cacing ini berkembang biak dengan cara fermentasi, artinya memutuskan bagian tubuh tertentu yaitu bagian tubuh kepala dan ekor. Jadi bagian kepala dan ekor ini akan memisah. Ketika memisah, ekor ini akan menjadi individu baru dan ekor ini akan menjadi individu baru. Jadi satu ekor cacing kanaria ini akan bisa berkembang menjadi dua individu baru melalui potongan tubuhnya, yaitu potongan kepala dan potongan ekor. Jadi potongan badan ini dia tidak akan berkembang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangbiakan secara membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Contohnya itu ada amoeba, di mana yang membelah itu adalah inti selnya ya. Nah, jadi kalian bisa lihat pada gambar pertama itu awalnya itu ini. Kemudian yang kedua dia akan mulai memisah, jadi inti selnya itu mulai memisah. Yaitu ini sudah memiliki sel masing-masing, namun dia masih satu. Kemudian yang keempat mulai memisah, yang kelima seperti ini, dan akhirnya yang keenam mulai memisah menjadi individu baru. Jadi masing-masing individu yang memiliki inti sel masing-masing yang mulanya berawal dari satu seperti ini ya. Nah, jadi itu perkembangbiakan membelah diri. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Artinya melibatkan dua individu. Nah, adapun jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada ovipar atau bertelur, atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, adapun ciri-ciri dari hewan yang bertelur, yang pertama itu tidak memiliki kelenjar mamai atau tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, menyerami telurnya hingga menetas. Nah, contohnya itu apa? Yang pasti itu ayam ya. Selain ayam ada bebek, angsa. Kemudian ada pula ikan. Ikan, ayam, bebek, angsa itu adalah hewan yang termasuk hewan bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua itu ada vivipar atau beranak atau melahirkan. Jadi ada pun ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama itu memiliki kelenjar mamai atau memiliki kelenjar susu. Yang kedua memiliki daun telinga. Yang ketiga induk melahirkan dan menyusui anaknya. Dan yang keempat itu
termasuk hewan mamalia serta kira. Nah, ada pun contohnya yaitu anjing ya, anjing. Nah, kalian bisa perhatikan di sini anjing memiliki dan sebagainya. Memiliki, menyusui anaknya dan lain sebagainya. Selain anjing, contohnya itu ada lumba-lumba. Nah, Saya Rani Menggorifa dari kelompok visual. Yang mau saya perbaiki, Mau saya perbaiki adalah ular. Ular bertelur. Ular bertelur dan beranak. yang disebutkannya tadi. Yang disebutkannya adalah bertelur. Ovipan. Itu aja? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Iya. Tadi memberikan jawaban juga tidak salah. Kenapa? Ular itu kan ada jenisnya, dari segi ukurannya pun ada kan? Ada ular kecil, ada ular besar. Kebetulan gambar yang Bapak buat itu nggak ada namanya saya buat kan sudah? Ya, cuman gambar ular bola. Ya, nanti kalau sempat nanti kita putarkan contoh hewan itu, ular itu Sabar. Ayo, 9. Ini ulatnya kelihatan. Oke, 9 langsung aja. Ya. Ya. Ayo, didiskusikan ya. Nanti setiap kelompok mewakili satu orang lah, bisa ketuanya atau bisa anggotanya. Oke, dapat? Oke, silakan didiskusikan. Bapak kasih kira-kira berapa menit? 30, lama banget. Oke, 15 menit ya. Oke, 15 menit silakan didiskusikan. Bisa dibaca kembali materi yang sudah ada di sini. Ditulis di dalam kotak itu bisa ditulis. Oh, contohnya burung ini opipar contohnya. Tulis opipar gitu. Ya. Karena Bapak juga mengamati anak-anak Bapak yang aktif berdiskusi. Jadi jawaban setiap kelompok itu sama, ya. Jangan nanya apa nomor 1, belum begitu. Kasih alasannya. Ya, di dalam kotak itu kasih jawabannya. Contohnya burung itu apa? Opipar. Jadi kamu mengetahui dulu. Oh, yang ini cara perkembangbiakannya bagaimana? Ya. Oke, diskusikan bersama, bukan bekerja sendiri-sendiri ya. Karena Bapak juga mengamati kamu berdiskusi. Ya, ini apa? Burung. Kalau burung, burung itu kira-kira punya telinga enggak? Harus tahu alasannya ya. Alasannya cukup kamu ketahui aja, nanti ketika Bapak tanya kamu bisa menunjukkannya. Tuh, atau dibalik itu boleh. Sudah? Kecoa. Kan pernah kalian melihat kecoa kan? Di mana? Kira-kira kecoa itu pernah nggak kau amati itu? Atau cuma kau bunuh aja kau usir? Lain kali dia mati. Kalau Bapak itu belum pernah melihat kecoa itu ada telurnya di luar. Ya, yang ada justru dari keluar anaknya. Itu ya. Ya kalian diskusikan di sini. Jawaban terbaik adalah jawaban hasil diskusi. Begitu. Oh, saya pernah mengamati kecoa. Jijik gitu ya.
Ya, yang lain digunting yang kinestetik, silakan digunting gambar-gambar tadi. Ada lainnya kan? Ah, ditempel di sini. Kinestetik di sini, yang ini buat di sini yang bertelur ya. Kalian tempel di sini. Gambar-gambar hewan yang sudah Bapak berikan tadi, yang sudah kalian potong-potong, tempel di sini. Hewan-hewan yang bertelur. Di sini hewan-hewan yang beranak atau melahirkan. Di sana di belakang itu tempelkan. Contohnya gambar yang pertama ikan itu apa? Sama seperti LKPD tadi. Ya. Di sini kotaknya tuh. Sekarang silakan waktunya 1 menit. Tidak maju ke depan, ini adalah kerja masing-masing. Jadi ini adalah evaluasi tes tertulisnya ya. Materi kita hari ini, maka silakan jawab itu secara mandiri ya, sebagai penilaian tes tertulis. Ya, Bapak mau minta kalian merefleksikan, ya bisa satu orang mau gitu. Kira-kira ada yang menarik nggak dalam pembelajaran kita hari ini? Ada yang kamu rasakan menarik nggak? Atau tidak menarik sama sekali? Menarik? Oke, silakan. Ahmad, sebutkan kenapa menarik? Ya. Apanya yang menarik? Yang ingin kamu pelajari? Karena bisa menambah wawasan kita Tentang cara berkembangnya hewan. Oke, tepuk tangan. Jadi selama ini belum mengetahui ya dengan jelas perkembangbiakan hewannya. Jadi itu yang menarik bagi dia. Yang lain, apa yang menarik? Ada nggak yang menarik sama aura tentang pelajaran kita ini? Atau biasa-biasa aja gitu? Ada yang menarik nggak? Ada? Oke. Silakan. Apa yang menarik? Oh, saya menariknya Pak tadi bagaimana ternyata saya sudah melihat ular itu yang melahirkan, begitu. Oke. Silakan. Apa yang menarik? Silakan. Jangan masa menarik senyum-senyum. Ayo. Kuat. Ayo. Ini tak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah itu nggak mau mengucapkan, itu pasti salah. Ayo, berdiri. Kalau masih mau mengucapkan itu sudah benar itu. Ayo. Apa yang menarik? Ada yang menarik atau rasakan tadi? Apa itu yang menarik? Iya, sudah. Jadi yang menariknya dia sudah tahu yang mana hewan ovipar, yang mana hewan vivipar gitu ya. Oke ya. Oke, tepuk tangan. Oke, kira-kira tentang apa yang kurang atau belum kamu pahami tentang materi kita ini? Ada enggak? Ya, Bapak mau minta kalian merefleksikan, ya bisa satu orang mau gitu. Kira-kira ada yang menarik nggak dalam pembelajaran kita hari ini? Ada yang kamu rasakan menarik nggak? Atau tidak menarik sama sekali? Menarik? Oke, silakan. Ahmad, sebutkan kenapa menarik? Ayo. Apanya yang menarik? Yang ingin kamu pelajari? Karena bisa menambah wawasan kita Tentang cara berkembangnya hewan. Oke, tepuk tangan. Jadi selama ini belum mengetahui ya dengan jelas perkembangbiakan hewannya. Jadi itu yang menarik bagi dia. Yang lain, apa yang menarik? Ada nggak yang menarik sama aura tentang pelajaran kita ini? Atau biasa-biasa aja gitu? Ada yang menarik nggak? Ada?
Apa yang menarik? Oh, saya menariknya Pak tadi bagaimana ternyata saya sudah melihat ular itu yang melahirkan, begitu. Boleh, silakan. Apa yang menarik? Silakan. Ya, jangan masa menariknya senyum-senyum. Ayo. Kuat. Ayo. Ini tak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah itu nggak mau mengucapkan, itu pasti salah. Ayo, berdiri. Kalau masih mau mengucapkan itu sudah benar itu. Ayo. Apa yang menarik? Ada yang menarik nggak perasaan tadi? Apa itu yang menarik? Iya, sudah. Jadi yang menariknya dia sudah tahu yang mana hewan ovipar, yang mana hewan vivipar gitu ya. Oke ya. Oke, tepuk tangan. Oke, kira-kira tentang apa yang kurang atau belum kamu pahami tentang materi kita ini? Ada nggak?